Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman. Sampai ketemu lagi. Gak apa-apa, ini jalan terus aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Daus Gondrong. Gak pakai ketawa. Dalam acara Kupas Misteri. Nah, ini program baru yang ada di Bulak TV yang ya mudah-mudahan teman-teman pada suka cerita-cerita misteri yang bakalan dibawa dari berbagai narasumber yang kita bisa sharing di sini cerita. Ya kita sih bukan mau menantang atau mau mungkin cuma ini buat pembelajaran. Mungkin cuma ini buat Tadi dengar nggak? Dengar? Iya, itu salah satunya. Mistis. Saya juga bingung tadi pemirsa. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Gue mau kenalin. Mungkin lu semua udah pada tahu siapa ada di samping gua. Ini adalah Pak Sanura, RW 05 Mekarsari Kampung Bulak. Wih, bukan ya. Baik, Apa kabar? Baik. alhamdulillah. Gimana Pak? Sehat tuh Pak? Alhamdulillah dasar dalam keadaan Eh, sehat. Walaupun Selama masih PSBB ini gimana Pak? Lancar semuanya Pak? ya sih lancar alhamdulillah. Walaupun kesibukan kita masing-masing kadang masih kerja, pembagian sembako sana sini, bansos dan sebagainya, alhamdulillah. Lama juga lumayan sembako Pak Ketua ya. Alhamdulillah masih luar ada. biasa di RW 5 udah kan. Alhamdulillah. Gini Pak Ketua, Ya. kebetulan Bulak TV ini lagi punya program yang Pak Ketua. Oh iya? Kita nih lagi pengen coba cari cerita-cerita yang menarik, terutama yang berbau-bau mistis yang mungkin teman-teman di rumah juga suka mendengar cerita-cerita serem lah gitu. Nah, setahu saya Pak Ketua ini kan aslinya dari Bima ya Pak Ketua. Iya, Oh, dari Bima. Bima tuh teman-teman. Bima itu dari NTT ya Pak Ketua. NTB. Nah, NTB tahu NTB? Nggak tahu kan? Sama. Harus tahu dong. Nusa Tenggara Barat teman-teman. Ya. Jadi gue yakin Pak Ketua ini, gue nyebutnya Pak Ketua karena memang sebelumnya Pak Sanura ini udah menjabat sebagai ketua, banyak ketua di sinilah, ketua Karang Taruna, ketua dan sebagainya. Gue yakin Pak Ketua ini banyak cerita-cerita yang menarik yang bisa kita coba dengerin. Kira-kira Pak Ketua ada yang bisa Pak Ketua ceritain nggak sih Pak Ketua sama kita Pak Ketua? Terutama buat para subscribernya Bulak TV yang udah lama katanya kangen nggak ada kontennya lagi nih Bulak TV mana nih? Iya. Boleh dong Pak Ketua kita sharing-sharing Pak Ketua, kita cerita-cerita. Siapa tahu Pak Ketua punya pengalaman yang menarik nih yang bisa kita jadiin pelajaran juga ke depannya kayak gitu Pak. Oh iya. Saya sebenarnya sih nggak cerita itu ada kejadian pada saat saya sekitar umur mungkin 17-18 tahun kali ya. 17-18 tahun. Oke. Ya, umur saya pada saat itu. Sorry Pak Ketua, volumenya bisa dibesarkan sedikit Pak Ketua. Ini mic-nya agak jauh emang. Studio kita ini masih baru Pak Ketua. Umur saya itu pada saat itu sekitar 17-18 tahun. Oh 17-18 tahun, berarti Pak Ketua posisinya waktu itu masih di Jakarta atau di kampung. Oh masih di Bima ya? Iya. Oh, oke. Kebetulan saya pada saat itu masuk sekolah itu agak lambat, mungkin kelas tahun segitu tuh sekitar ya kelas 1 SMA atau kelas 1 atau kelas 2 kelas SMA 2 lah ya? SMA kelas 1 lah perkiraan. Itu lagi bandel-bandelnya kalau Lagi sini Pak Ketua. bandel-bandelnya. Oke, lanjut Pak. Kejadian pada saat itu biasa kalau kita itu anak-anak muda di sana itu kalau kita mau ke sawah, ke gunung pasti minta hujan lah gitu. Kalau pada musim hujan ya. Oh, oke. Jadi emang kesehariannya pagi-pagi itu suka ke sawah gitu ya Pak Ketua ya? Iya, kira-kira begitu karena di sana itu kan kalau kali itu belum namanya tahun 95 atau 9495 itu. Oh, oke. Belum ada jembatan di sana itu. Oh. Kalau kali tanya anak-anak muda di sono itu pada bisa renang. Oh, rata-rata pada bisa berenang ya pada saat musim hujan pasti itu minta hujan, maksudnya minta hujan biar ada banjir. Kalau pada saat pulang sore hari biar bisa renang. Intinya buat main lah ya. Iya, benar. Buat main-main. Hiburan iya. Oke. Kadang, tapi ada kejadian yang nyata pada saya
Dan saya termasuk yang alami pada saat itu, termasuk sama-sama di kebun, pulang bareng lah sama orang itu, namanya Rizky. Oke, Rizky. Rizky itu pulang bareng, tapi dia udah berkeluarga, orang Oh. desa lain, tapi tinggal nikah sama orang di desa saya. Desa Waktua, oke. Nah, pada saat sore hari banjir gede nih, Hujan berarti kayak di Jakarta lah. Oh. Kalau misalnya gelap di Bogor. Bogor atau selatan pasti banjir gede. Begitu juga di kampung saya. Kalau misalnya di selatan, kayak di sana itu ada desa Campa, ada desa Woro. Kalau di sono gelap pasti ada hujan, pasti ada banjir kiriman. Oh, oke. Pasti banjir gede itu. Berarti di tempat Pak Tua itu belum hujan dong artinya? Belum. Oh, belum hujan. Tapi Kalaupun- kita ngeliat di desa sebelah yang di hulunya itu udah mendung gitu ya, Pak? Udah mendung, udah gelap pasti ada hujan. Oh. Nah, ceritanya, singkat cerita, saya pulang sama Rizky pada sore hari sekitar 4-5 orang itu pulang. Karena Rizky juga itu pakai apa namanya? Topi dari bambu, ayakan bambu itu. Oh, anyaman bambu Ayaman gitu ya. Kalau di sana intinya kalau pakai itu kalau buat tahan panas dan sebagainya lah. Karena gitu. habis dari sawah. Nah, habis dari sawah. Iya. Saya bilang begini, Rizky, kayak sahabat itu masih kecil lah ya. Om Rizky, saya bilang gitu. Kalau Artinya nyebrang maaf Pak Tua, Rizky ini usianya udah lebih tua dikit lah. dari Saya Pak Tua ya? umur 17-18 itu mungkin dia udah umur 23. 23. Oh, iya. Dan Om kalau di sono itu antara kalaupun beda setahun 2 tahun di sono itu saling menghargai Iya. kalau di sono. Walaupun kedengaran orang Bima pada kasarnya enggak. Mm-mm. Saya bilang sama Om Rizky, dia bilang gitu. Hati-hati nyebrang tuh harus ada batang pisang lagi kita kan. Kalau nyebrang tuh harus pakai batang pisang. Oh. Kalaupun pada saat penyeberangan itu kadang-kadang kita pakai batang pisang nih, apalagi ini kalau kita pada saat umur segitu ada lagi cinta monyet dan sebagainya itu, kadang-kadang penyeberangan ke kali itu kita pakai batang pisang, misalnya pisang ya segede badan ente lah gini ya kan ini. Kecil dong ya. Nah iya. Tapi kita taruh kayu di tengah-tengahnya perempuan, kita bawa ini untuk dorong pakai biar nyebrang nyampe kampung. Oh, Nah, intinya batang pisang itu digunakan untuk media buat pengapungnya Pak Ketua ya, biar benar supaya ya. bisa nyebrang ke Iya. sebelah gitu ya. Iya, Oke, benar, ya. oke, lanjut. Tapi pada saat itu Rizky itu pakai batang pisang mau nggak terlalu gede, orang pada lihat kan. Kalau di kampung saya itu ada kali, pasti orang tebing itu, orang kampung sebelah itu pada senang juga lihat banjir. Pada orang yang renang, potong gitu kali ya. dan sebagainya. Tapi pada saat itu Rizky itu mungkin ajal juga, kurang tahu juga. Pada sore hari itu dia pakai topi itu diikat sama golok, dia tuh nyebrang itu, maksudnya bukan nyebrang, maksudnya pakai batang pisang itu, hati-hati loh, nggak apa-apa, rumah gue di bawah sono katanya gitu, dekat laut sono kan. Padahal arus waktu itu lagi deras banget. deras-derasnya. Oh, tapi dia tetap nekat buat Ada namanya ya. Oke. Pas jam 5 sore ada yang teriak gitu, Haji Kamra namanya. Tuh Rizky atau Sanura itu yang. Tapi pas belokan kali kan kalau ada dorongan air kan pasti mutar air tuh, nggak kelihatan. Tapi sebelumnya Pak Tua itu udah sempat nyebrang duluan atau? Saya belum. Oh, berarti dia Pak Tua- duluan. Oke. Saya sempat dengar Sanura atau Rizky itu, saya sempat kaget itu pada saat itu. Tapi Tapi pada posisinya Pak Ketua masih di sebelah iya. sebelum nyebrang ya? Iya, pada saat itu saya nyebrang tuh sama-sama, tapi saya renang nggak pakai batang pisang pada saat itu, karena nggak ada bawa apa-apa. Nyebrang selamat, tapi ada yang cerita itu ada satu siapa tadi, Rizky kan, Rizky. Sampai heboh semua, ada yang nyebrang ke kali juga mau bantu, tapi udah nggak namanya air. Ada mitos di sana juga kalau kita orang udah tenggelam, tapi kalau misalnya biar ketahuan mayatnya di mana, kalau misalnya udah meninggal itu dilepaslah bantal yang di tempat tidur. Kalau lewat kali itu, kalau misalnya bantal itu mutar gini, oh di sini mayatnya. Tapi pada saat itu nggak ada mutar begitu. Nggak ada mutarnya. Nggak ada. Sempat dilakuin juga kayak gitu. Sampai pada malam hari nggak ketemu orangnya. Tapi Pak Ketua pada saat pencarian Pak Ketua pulang. Langsung saya pulang karena saya udah takut. Karena waktu itu posisinya masih muda juga ya, masih remaja lah. Masih remaja ya. Oke. Kebetulan udah capek dan sebagainya lah. Ada orang juga cari keluarganya dulu sampai. Tapi masih pada- ramai berarti itu Pak Ketua ya di situ ya. Sampai jam Pencarian. 9, 10, 11 malam orang sampai ke kali, pada saat itu sampai ke laut itu orangnya.
Tapi memang ada mistik di sana itu, ada begini, maksud mistik begini di kampung saya itu. Ada di kali itu nggak bakalan kalau orang walaupun banjir segede apapun, orang kampung asli situ itu Insya Allah aman. nggak bakalan ada ini. Tapi kalau misalnya orang luar dari kampung itu pasti oke. akan ke bawah banjir. Oh, jadi masih ada kaitannya juga Pak Ketua. Ada Artinya kaitan. karena si almarhum ini bukan orang asli, Mm-mm. ya kemungkinan ada kaitannya dengan yang mistis, yang tadi Pak Ketua ceritain tuh yang kalau bukan orang kampung asli, Iya. kemungkinan akan ada kecelakaan gitu ya Pak Ketua, Ada ya? kecelakaan Oh. seperti itu kalau bukan orang kampung sebelah situ. Hmm. Dan kejadian pada saat itu sampai pagi ada orang yang mau bajak tanah pagi-pagi. Sebenarnya nggak jauh dari kampung itu ditemukan mayat, tidak di mayat di situ. Oh, nah sebelum pagi tuh Pak Ketua sempat ada, karena kan Pak Ketua kan ada di lokasi juga ya, maksudnya ya seenggak-enggaknya Pak Ketua juga ngelihat sebelum kejadian Pak Ketua ngelihat si almarhum itu, si Rizky itu. Nah itu Pak Ketua ada ngerasain hal-hal aneh nggak Pak Ketua? Maksudnya ada ya apalah gitu. Nah justru itu pada saat malam hari itu sekitar habis sholat isya malam kan namanya capek kan. Itu gangguan luar biasa pada Gangguan apa? mistik. Kayaknya setan tuh banyak bang, itu bukan saya karena mungkin ilusinasi atau apa enggak. Halusinasi. Itu nyata. Oh, oke. Iya. Dalam bentuk apa Pak, contohnya? Ya contohnya kayak ada semacam, ada yang duduk, ada yang di pandangan saya itu seperti itu, ada yang duduk, ada yang Di rumah sih, belampungan. di dalam rumah- rumah saya. dalam rumah Ketua? Oh. Oh. Rumah tuh goyang, bukan saking ini merinding saya terus sekarang cerita itu. Nah, saya juga merinding. Jadi pada saat itu orang tuanya Pak Ketua gimana? Kebetulan orang tua saya kan masih di kebun nginap di sana, karena rata-rata orang kampung kalau misalnya kacang kedelai itu lagi mau panen dan sebagainya itu orang tua pada nginap di sawah. Oh, jadi posisinya Pak Ketua sendirian juga di rumah? Berdua sama adik. Oh, sama adik Pak Ketua. Sama adik. Berarti kalau adiknya sendiri ngerasain nggak tuh Pak Ketua? Ya. Atau Pak Ketua aja? nggak? Sama aja sama adik saya juga, karena sama-sama pada saat pulang sore itu ada adik saya Oh, lihat berdua juga, bareng iya. juga. Oh. Iya. Nah, itu gimana tuh Pak Ketua pas dapet gangguan-gangguan seperti itu? Itu saya kan kebetulan baca juga Al-Quran tuh, sedikit makin hilang juga itu, merinding tetap ada karena udah mulai capek ngantuk. Saya ini kekap Al-Quran sama begini nih, Al-Quran itu begini. Tapi alhamdulillah mungkin karena saya baca udah selesai juga kan udah begini, baru ada hilang itu, maksudnya gangguan-gangguan apakah Itu sampai jam berapa tuh Pak Ketua? itu sampai jam 1 jam 2 gini. Wah Lumayan juga dong dari habis bisa. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Iya. Pernah kejadian juga yang yang ke bawah air itu sekitar 3 hari sebelumnya pernah orang asli situ, tapi perempuan lagi. Perempuan. Nyebrang juga. Nyebrang juga, tapi sebenarnya udah jauh tuh perempuan tuh nggak apa-apa. Tapi aman. Aman juga dia. Oh, oke. Makanya kalau ke bawah orang kampung di situ masih dilindungi, masih dijaga lah sama-sama Tapi si, penunggu. balik lagi si Rizky itu tadi sebenarnya dia sebelum nyebrang udah diingatin belum sih Mas? Udah diingatin. Hati-hati Rizky, saya bilang gitu. Oh. Hati-hati. Tapi beliau tetap Dia bilang, wah nggak apa-apa, kampung saya di bawah sono dekat laut, paling saya ke bawah sono katanya gitu. Oh, berarti emang agak ini juga ya, waktu agak sombong juga lah ya. Iya, sombong. Pemirsa, jangan sombong pemirsa. Artinya di atas langit masih ada langit. Intinya cerita yang tadi Pak Ketua ceritain lumayan bikin merinding juga sih, karena di era sekarang ini ya masyarakat agak kurang perhatian juga dengan hal-hal kecil kayak begitu. Nah, makanya kan Pak Ketua tadi cerita, kita bisa lihat ceritanya seperti apa. Terus kira-kira setelah besok-besokannya lagi gimana tuh Pak Ketua? Masih ada bayangan-bayangan gitu atau? Kalau saya udah nggak ada bayangan, tapi masih bayang-bayang ingat muka Rizky itu, saya masih ingat terus gitu sampai cukup lama juga. Tapi intinya kan mayatnya udah ditemukan ya Pak Ketua ya? Udah ditemukan. 1 hari setelah atau paginya. berarti nggak sampai 1 hari lah ya? Sampai di sono kan banjir itu walaupun kecil-kecil nggak masih gini. Kadang orang yang lalang itu yang mau ke gunung apa kan ada yang bawa ini loh. Perasaan orang lewat kali itu kata ada yang narik kakinya lah ini. Oh, jadi berpikiran seperti itu ya Pak Ketua ya? Katanya ada yang
kaki saya gara-gara ya mungkin antara yang penunggu kali itu gara-gara saya lah, gara-gara inilah ya. Terjadilah meninggal itu, mungkin namanya setan jin Iya, aja jadi ini gitu. ya, jadi apa? Jadi orang jadi berpikiran negatif juga ya masuk ke situ ya. Iya. Oke. Gimana Pak Tua? Ada lagi mau diceritain Pak Tua? Mungkin itu aja, mungkin pengalaman saya yang benar-benar mistik luar yang biasa Pak Tua. bikin saya merinding. Kalau saya ingat tuh masih merinding sampai sekarang. Kalau saya ingat cerita itu, karena saya cerita ulang lagi, merinding saya. Iya. Karena emang dialami sendiri ya Pak Tua ya. Ya alami sendiri saya. Oke. Kejadian itu, kejadian yang ya mungkin bagaimana sih kalau orang yang pulang bareng lalu ke bawah air satu kita Iya. selamat gimana? Kita ada di situ ya, ada Ya, ada di di situ lagi ya. Oke, terima kasih banyak Pak Tua. Teman-teman, jangan lupa selalu saksikan Kupas Misteri di Bulak TV. Sampai ketemu lagi sama gua, Daus Gondrong. Diajar Pak Tua. Terima kasih Pak Tua. Oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Iya, terima kasih Aita. Bye.